Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwatillah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang diberikan kepada kita begitu banyak. Maka setidaknya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Karena ketika kita mencintai beliau, maka insyaallah kita akan bersama-sama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita membaca Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita di belajar hukum tajwid dan makharijul huruf. Yang insyaallah kita sudah sampai di ayat ke-57 dari surah Al-Baqarah ini. Baik teman-teman, kita awali pembahasan kita dengan memahami yaitu hukum atau makharijul huruf, yaitu seperti biasa adalah wa, itu huruf asyafatain keluar dari dua bibir. Kemudian ra adalah tarful lisan keluar di ujung lidah, ra ya ra. Kemudian ada lam. Lam adalah hafatul lisan atau keluar di pinggir lidah kita. Dan dia juga bertasdik. Dia bertasdik berarti ditekan. La wazalla ya wazalla lal. Kemudian ini adalah lam lagi dia hukum berarti wazallal ya lal wazallal. Di sini ya dia huruf hafatul lisan. Kemudian ada nun adalah tarful lisan, dia adalah al-khaisun juga. Jadi na wazallalna. Di sini ada mat tabi'. Ini mat tabi' dibaca panjang dua harakat. Na ya. Kemudian ada ain adalah wastul halki keluar di tengah tenggorokan kita. Kemudian ada lam dia adalah huruf hafatul lisan keluar di tepi lidah. Ada ya adalah huruf wastul lisan keluar di tengah lidah kita. Dia adalah zukun pada fathah sebelumnya la. Berarti dia adalah huruf hukum tajwidnya adalah mat lain atau huruf lin. Alai ya. Ka adalah huruf aqsal halki. Aqsal lisan ya, huruf aqsal lisan, huruf keluar di pangkal lidah kita, pangkal lisan. Mu adalah huruf asyafatain, dia juga adalah al-khaisun keluar di dua bibir sekaligus dia keluar di hidung kita teman-teman ya. Jadi alaikum ya, alaikumul ya. Kemudian di sini ada alif aqsal halki, lam adalah hafatul lisan, maka di sini dia disukun oleh mim mu, maka di sini hukum hukum tajwidnya adalah dia huruf lam kamariyah itu dipantulkan. Kumul ga itu adalah huruf adanil halki. Huruf adanil halki yaitu huruf yang keluar di ujung tenggorokan. Ga ya. Kumul gama ma adalah asyafatain keluar di dua bibir, dia juga adalah khaisun. Jadi ma. Kemudian ma ya ma. Kemudian ada alif berdiri tanpa baris di depannya, berarti mim ini dia masuk hukum tajwidnya adalah mat tabi' atau mat asli dibaca panjang dua harakat ya. Kemudian ada mim teman-teman ya, ada mim kembali adalah asyafatain, kemudian dia juga termasuk al-khaisum. Jadi kalau kita sebut mim pasti dia di bibir dan dia juga keluar di hidung seperti mim ya begitu ya. Kemudian ada wa asyafatain kembali. Kemudian ada alif ya aqsal halki keluar di pangkal tenggorokan kemudian ada nun tarful lisan dia sukun ketemu dengan za berarti dia ikhfa hakiki.
Nah, dibaca dengun, ya, dibaca dengun atau dibaca seperti mati ng, ya, wa anzal, ya, wa anzal dibaca dengun 2 sampai 3 harakat, ya, wa anzal. Kemudian lam kembali adalah khafatul lisan, ya, khafatul lisan. Ya, khafatul lisan itu adalah keluar di tepi lidah. Kemudian na adalah taful lisan, dia juga adalah al-khaisun. Na ini ada alif yang berdiri tanpa baris, berarti di sini adalah mat tabiat atau mat asli dibaca panjang 2 harakat nanya, ya. Wa anza, wa anza. Ini wa ini adalah tarful lisan, teman-teman. Saya lupa tadi. Za adalah tarful lisan keluar di ujung lidah. Za. Wa anzalna alai. Ala adalah dia adalah wastul halki. Kemudian la adalah tarful a adalah hafatul lisan, ia adalah wastul lisan, ya. Alaikum, ya, dia adalah matlain dibaca panjang 2 harakat, ma'lain atau huruf lin, ya. Alaikum, jadi bukan alaikum tapi alaikum. Ka adalah dia ada akasal lisan, mim ada asyafatain, dia juga al-khaisun, ada alif akasal halki, lam adalah hafatul lisan, dia sukun, berarti di sini alif lam kamariyah, alif lam yang dipantulkan, kumul, ya, bukan kumu tapi kumul. Manna, min adalah asyafatain, al-khaisun juga, nun di sini bertasdik, berarti dia adalah gunnah, berarti didengunkan. Contoh, alaikumul manna, ya, begitu. Kemudian wa adalah asyafatain. Nah, di sini teman-teman ada alif lam di sini yang tidak ada barisnya. Alif adalah akasal halki, kemudian lam adalah huruf hafatul lisan. Nah, di sini wa langsung masuk di sini. Di sini ada huruf lam syamsiyah atau huruf lam yang tidak dipantulkan atau tidak dibunyikan tapi langsung masuk di huruf sesudahnya seperti sin, ya. Sa adalah huruf tarful lisan, dia adalah bertasdid, berarti ditekan. Wassa dari bukan wasa tapi wassa, wassal, ya. Lam adalah hafatul lisan, dia hukum berarti dipantulkan. Wassal, ya. Wa adalah asyafatain, di sini ada mat tabi', ya, mat tabi' karena ada baris patah yang horizontal, jadi panjangkan 2 harakat. Wassama, wassalwa, ya, begitu. Di sini ada ada tanda wakaf. Wakaf tanda ini adalah boleh berhenti tapi lebih afdal atau lebih baik kita boleh lanjut tapi lebih afdal kita berhenti, ya. Jadi kita berhenti. Kita lanjut di sini. Ku adalah akasal lisan, kemudian lam kembali adalah huruf hafatul lisan, kemudian dia dhamma, ada waw hafatul lisan, di sini sukun. Di sini adalah huruf al-jauf, ya, al-jauf atau huruf yang keluar di rongga tenggorokan dan rongga mulut, tidak boleh keluar di hidung. Contoh kulu, ya, dia juga adalah mat tabi', ya, mat tabi', ya, atau mat asli, jadi dibaca panjang 2 harakat. Contoh kulu, tidak boleh kulu, salah, ya, tapi kulu, ya, begitu teman-teman, kulu, ya. Di sini ada mim berbaris di bawah, mim, nun sukun bertemu dengan to, berarti ini adalah ikhfa hakiki, dibaca dengun atau dibaca seperti bunyi ng, dipanjangkan seperti 2 atau 3 harakat. Contoh min to, ini to adalah taful lisan, keluar di ujung lidah kita dengan tebal. Min to, mintai. Kemudian ada ya bertasdik, ya adalah wastul lisan, keluar di pertengahan lidah, tai. Jadi kita tekan di sini, mintai, ya, tai. Ba adalah asyafatain, kemudian di sini ba horizontal, pengganti dari alif yang berdiri. Di sini ada baris fathah yang horizontal, berarti dia adalah mat tabi', dibaca panjang 2 harakat. Taiba, ti adalah tarful lisan, dibaca keluar di bibir, di bersaya di ujung lidah. Ta, ti,
taibati. Jadi bukan taibati, tapi min taibati ma adalah syafatain. Kemudian ma ini adalah ada alif yang berdiri depannya tanpa baris, berarti dia adalah mat tabi, dibaca panjang 2 harakat ya, ma. Kemudian ada ro, ro adalah tarful lisan, dia juga adalah tafhim ya, dibaca huruf tajwidnya adalah dibaca ro tafhim atau tebal ro ya. Za adalah tarful lisan atau keluar di ujung lidah, za ya, za. Kemudian ka adalah akasal lisan keluar di pangkal lidah, ka. Dia sukun, berarti dia hukum tajwid adalah qalqalah, dipantulkan. Razaq bukan makanya bukan rasak, tapi razaq ya, razaq ya. Kok ya. Na adalah tarful lisan, dia ada fathah berdiri, berarti ini adalah mat tabi' atau dibaca panjang 2 harakat. Razaqnakum, begitu ya. Ka adalah aqsal lisan, dibaca keluar di pangkal lisan, pangkal lidah. Dia mim ya, mim sukun di sini, berarti razaqnakum. Di sini ketika ini wakaf boleh berhenti, tapi boleh lanjut, tapi boleh lebih afdal berhenti. Nah, kalau kita mau lanjut, maka di sini mim sukun bertemu dengan wah, dia adalah hukum tajwidnya adalah mat izhar syafawi. Dibaca jelas, terang dan dengung, tidak boleh berdengung, tidak boleh berdengung. Contoh, razaqnakum ya, kuwa langsung, tidak boleh kuwa, tapi kuwa ya. Wa adalah asyafatain, ma adalah asyafatain juga, teman-teman ya. Jadi ini ma juga adalah ada alif berdiri, berarti dia adalah mat tabi juga ya, dibaca panjang 2 harakat. Contoh, kita mulai dari sini, wama ya, wama ya, wama panjang ya. Allah adalah tarful lisan, keluar di ujung lidah kita, tapi ujung lidah kita menempel ke bawah. La adalah hafatul lisan, keluar di tepi lidah. La. Allah. Ma adalah asyafatain, dia dhamma. Kemudian ada waw, sama dengan asyafatain juga. Di sini adalah hukum tajwid mat tabi' atau mat asli, dibaca panjang 2 harakat. Wa ma ghalamu. Nah adalah tarful lisan, ada alif berdiri tanpa baris, berarti dia adalah mat tabi'. Kembali ya, ada wa ada wa sebagai huruf asyafatain. Kemudian la ada hafatul lisan, dia ada baris fathah yang horizontal pengganti alif, berarti dia adalah mat tabi', dibaca panjang 2 harakat. Wala ka adalah aqsal lisan, dibaca keluar di ujung di pangkal lidah. Kin di sini ada nun sukun bertemu dengan ka, berarti dia adalah ikhfa, kiki, dibaca dengun 2 sampai 3 harakat seperti ng ya. So contoh, walakin gitu ya. Walakin ka adalah akasal halki, ada alif berdiri, berarti dia adalah mat tabi. Dia adalah mat tabi. Nah, mat tabi itu dibaca panjang sampai 2 harakat panjangnya. Walakin ka. Nu adalah tarful lisan. Nu adalah dia tarful lisan, dia ada waw sukun, berarti di sini adalah al-jauf, keluar di rongga. Maksud saya dia adalah bukan al-jauf ya, dia adalah al-haisun, kanu itu al-haisun, jadi keluar di hidung. Di sini hukum tajwid adalah mat jaiz munfasil, dibaca panjang boleh 2 sampai 5 harakat panjangnya ya. Kanu ya boleh 2, kanu ya begitu, boleh 2, boleh 5 ya. Kemudian ada alif aqsal halki, nun sukun bertemu dengan fa sebagai syafatain ya, keluar bibir kita. Di sini hukum tajwid adalah ikhfa hakiki, yaitu dibaca dengan 2 sampai 3 harakat. Contoh,
dengan seperti keluar huruf NG. Anfu, ya. Sa adalah huruf torful lisan keluar di ujung lidah sa. Ampusa. Kemudian ha adalah aqsal halki keluar di pangkal tenggorokan kita. Di sini ada mim sukun. Mim adalah syafatain bertemu dengan ya sebagai huruf wastul lisan ya keluar di tengah tenggorokan. Dia mim bertemu dengan ya, berarti di sini adalah ishar syafawi, dibaca jelas terang tanpa dengung. Contoh anfusahum ya. Allah adalah tarful lisan keluar di ujung lidah. La adalah hafatul lisan keluar di tepi lidah. Mu adalah huruf syafatain, dia dhamma, ada waw sukun di depannya. Maka di sini adalah terjadi mad tabi, tapi karena dia di ujung ayat ke-57 ada nun sukun bertemu di akhirnya dia di nun yang hidup berbaris fathah yang disukunkan, maka dia termasuk hukum ma'arid li sukun, dibaca panjang 2 sampai 6 harakat. Contoh, kita mulai di sini. Anfusahum yazlimun. Ya, bisa sampai 6 harakat. Dan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah kita semua semakin mahir membaca, mentafhikam Al-Quran, dan insyaallah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan cahaya ilmu sehingga praktek atau pengamalan agama atau amalia-amalia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu betul-betul berada di jalan yang benar dan sesuai dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan cara-caranya, kemudian pelaksanaannya insyaallah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita memotivasi semangat untuk senantiasa belajar agama Islam, belajar ilmu agama Islam, terkhusus belajar tentang membaca dengan benar Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ketika ada kesalahan, maka kesalahan itu datang dari pribadi saya sebagai manusia biasa. Ketika ada kebenaran mutlak, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan lupa dibantu like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya membiarkan. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.